Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ini adalah kecurangan, yang dalam Islam dilarang keras dalam segala bentuk apapun. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu surah dalam Al-Quran yang secara khusus atau secara spesifik membahas tentang kecurangan adalah surah Al-Mutaffifin. Quran surah Al-Mutaffifin. Surah ini menjelaskan tentang orang-orang yang curang dalam hal apapun, termasuk timbangan dan takaran ketika berdagang. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Surah ini terdiri dari 36 ayat, 99 kata, dan 780 huruf kata ulama. Dan ulama berbeda pendapat menyangkut ayat ini atau menyangkut surah ini. Ada yang mengatakan surah ini bagian dari surah Makkiyah. Ada yang mengatakan Madaniyah. Dan ada kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat dari surah ini masuk daripada Makkiyah dan sebagian lainnya Madaniyah. Ayat Makkiyahnya yaitu dari ayat 29 sampai ayat 36. Sedangkan Madaniyahnya yaitu dari ayat 1 sampai 28. Merujuk kepada Profesor Quraish Shihab, tafsir dari ayat ini mengatakan bahwa kecurangan dalam interaksi, baik dalam perdagangan maupun kehidupan sosial, semua itu akan membawa konsekuensi fatal bagi pelakunya. Kebinasaan, kecelakaan, dan kerugian dunia akan menimpa orang-orang yang berlaku curang. Dalam perdagangan misalnya, pelaku curang akan kehilangan kepercayaan dan akan ditinggalkan oleh para relasinya. Hanya orang-orang yang berniat menipu yang mau berinteraksi dengannya. Dan ini adalah awal dari kehancuran menurut Profesor Quraish Shihab. Ini bisa dilihat dari tafsir Al-Misbah halaman 122. Oleh karena itu, hubungan yang langgeng dan harmonis hanya bisa terjalin dengan moralitas, kepercayaan, amanah, integritas. Sifat-sifat ini lebih penting daripada kesamaan agama, suku, atau keluarga. Seseorang lebih milih berinteraksi dengan orang yang terpercaya dan sopan, punya moralitas, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku, berbeda keluarga, daripada dengan orang yang memiliki hubungan darah tetapi tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Selain konsekuensi duniawi, kecurangan juga akan membawa konsekuensi di akhirat. Dosa kecurangan, terutama yang berkaitan dengan hak manusia, akan menjadi tuntutan di hari kemudian. Pahala amal kebajikan pelaku curang tersebut bisa saja dialihkan kepada korbannya sebagai ganti atas kerugian yang telah dialaminya. Kemudian surah ini ditutup dengan gambaran keadaan orang-orang yang berdosa di hadapan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Lalu ayat berikutnya mengatakan falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Di dunia, orang-orang yang berdosa mengejek dan menertawakan orang-orang yang beriman karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Namun keadaan ini akan berbalik di akhirat, di mana orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang berdosa dan celaka yang dulu menertawakan mereka, yang dulu mengejek mereka karena keimanan mereka kepada Allah, karena ketakwaan mereka kepada Allah. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil hikmah dari surah Al-Mutaffifin ini dan menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan ajaran Al-Quran.